Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Nah, anak-anak, kita itu sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Otomatis kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita, ya di lingkungan di sekitar kita akan rusak. Nah, lingkungan di sekitar kita akan kotor dan lain sebagainya. Amatilah gambar berikut. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar hutan gundul. Lalu yang kedua adalah gambar bencana banjir. Yang ketiga adalah tanah longsor. Nah, dari gambar ini ada penyebab dan dampaknya untuk manusia. Nah, kita akan pelajari menurut tabel-tabel ini. Dari yang pertama, hutan gundul. Apa penyebab hal di atas? Yang jelas hutan gundul disebabkan penebangan hutan secara liar. Selanjutnya, apa penyebab hal di atas? Banjir karena hutan gundul dan penyempitan aliran sungai. Tanah longsor juga penyebabnya adalah hutan gundul. Berikutnya, apa dampak bagi lingkungan? Dampak bagi lingkungan hutan gundul adalah lingkungan menjadi rusak. Nah, sekarang apa dampak bagi lingkungan karena banjir? Banjir berdampak bisa merusak sarana dan prasarana umum. Sedangkan tanah longsor berdampak pada lingkungan menjadi rusak. Berikutnya, dampak bagi masyarakat. Hutan gundul berdampak masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Sedangkan banjir berdampak bagi masyarakat. Masyarakat akan menderita kehilangan harta benda dan nyawa. Sedangkan tanah longsor berdampak bagi masyarakat, yaitu banyak rumah tertimbun dan banyak korban jiwa. Selanjutnya, tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Sarannya untuk hutan gundul, sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Kalaupun harus ditebang, menggunakan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang sudah tua. Nah, setelah itu kita menanam kembali hutan supaya tidak gundul hutannya anak-anak. Tulislah saranmu supaya hal ini tidak terjadi pada banjir. Sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang hutan sembarangan. Yang ketiga, saran untuk tanah longsor. Sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan. Ini tadi yang bisa kita analisis bersama berdasarkan gambar di atas. Apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan adalah
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan berdampak merugikan bagi warga tersebut karena bisa saja terkena bencana. Sekarang amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu ketahui mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Misalnya mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungannya. Anak-anak bisa melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Dari fakta yang anak-anak temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Sebagai contoh, hal yang sudah baik: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. 3. Membuat bak penampung sawah. 4. Menanam pohon di sekitar rumah. 5. Memisahkan sampah organik dan anorganik. Dan hal yang belum baik: 1. Masih ada warga yang membuang sampah di sungai. 2. Ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. 3. Ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah. 4. Masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. 5. Ada warga yang belum membersihkan lingkungan rumahnya. Ini tadi adalah hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Anak-anak bisa menuliskan hal yang baik dan hal yang belum baik di sekitar rumah kalian masing-masing ya. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan? Jelaskan. Kesimpulannya, ada warga yang sudah menjaga lingkungannya dengan baik dan ada juga warga yang belum bisa atau belum baik dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Tentunya berdampak pada lingkungan kita. Lingkungan bisa kotor, misalnya kalau air tersumbat, sungai tersumbat bisa menyebabkan banjir. Itu salah satu dampaknya bagi lingkungan kita. Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Jadi anak-anak, mari kita menjaga lingkungan kita. Karena itu merupakan kewajiban kita. Karena dengan lingkungan bersih, otomatis orang-orang akan hidup atau tinggal di dalamnya. Dia akan merasa senang dan nyaman. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.